Ya, silahkan kalau yang mau bertanya khusus tentang tema ini. Ya, sekarang ini jam 11.15 ya Pak ya. Setengah jam lah kali ya. Nanti mungkin yang berikutnya bisa ada masalah hukum macam-macam. Silakan. Mana itu? Coba ibu-ibu. Pak, izin Pak. Ya, saya mau nanya. Dapat roti, kok udah dapat? Nanti yang nanya ada hadiah dari saya kenang-kenangan. Oh, ada. Nanya aja dapat anu tuh. Ya, souvenir Oh. ada tuh Badu. Tuh. Coba. Sebelah matanya. Nanya. Nanya. Nanya nomor HP kek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diri Bu. Ya. Kenalkan dulu dong Bu. Ya. Namanya Bapak dari RT mana? Oh iya deh. Saya namanya. Nama saya Samsidar dari RT 8. Saya mau nanya Pak masalah ini ya, komunikasi sama suami ya. Misalnya nih suami saya pengalaman nih. Ya. Suami saya. Maaf saya bukan menjelekkan suami atau gimana ya, saya cuma mau nanya, saya punya suami punya handphone ya. Saya waktu itu buka handphone, Ternyata ada chatting. perempuan gitu ya, perempuan lah. Terus saya bilang gini, saya komunikasi sama suami saya tanya ini siapa, saya bilang gitu. Ini katanya ini pelatih bulu tangkis katanya dari Jarum, saya bilang gitu. Kok kamu ngapain sih? Saya bilang moto-moto, saya bilang gitu. Enggak, dia temen katanya gitu. Saya bilang terus dari segitu saya ada rasa gimana gitu Pak. Kok perasaan saya Gak nyaman. gitu ya. Ada tanda-tanda. Terus suami saya jelasin, katanya dia emang suka curhat sama suami saya gitu. Tapi ya saya pikir kamu umurnya, saya bilang berapa, saya bilang gitu. Saya bilang umurnya masih di bawah anak saya gitu. Saya bilang kamu jangan terlalu ini ya, saya bilang gitu, nanti takutnya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, saya bilang gitu. Yang pertanyaan saya tuh, saya nggak nyaman gitu loh Pak. Takutnya bukan saya ini ya, namanya perempuan, saya takutnya ada apa-apa gitu. Tapi suami saya menegaskan, saya nggak ada apa-apa, saya cuma nganggap dia tuh sebagai anak gitu. Dia juga mau datang kali ke rumah saya, katanya mau salaturahmi. Anak ketemu gede. Mau datang ke rumah saya katanya Pak. Ya saya bilang silakan, saya bilang gitu. Saya juga kayaknya nggak nyaman di perasaan saya gitu ya. Ya gimana ya, tapi suami saya udah jelaskan, masa saya ini sama kamu katanya gitu. Saya kan udah nikah bertahun-tahun sama kamu katanya. Kamu nggak ngerti siapa saya katanya gitu. Itu Pak yang saya tanyakan. Ya. Jadi harus bagaimana solusi saya gitu. Siap. Tepuk tangan dong penyanyi pertama. Iya, yang kedua. Ya, satu-satu dulu saya menjawab. Satu aja. Ya langsung. Satu aja nggak habis. Jadi betul loh. Kita sadar ya, dari suami kita, dari pasangan kita telah lahir anak kita, cucu kita. Tapi sebelah sana suami kita belum tentu nyadar ke situ. Nggak tahu itu kajian-kajian ilmiahnya ya. Karena memang itu kan pengaruh di luar, eksternal. Kalau tadi kan internal keluarga. Memang ada kunci kalau di internalnya ini sudah kuat, ya di luar sana bisa diatasin. Tapi kalau goyang, ya kan. Jadi bagaimana upayakan segala masalah tadi kita. Nah, tadi lihat gejala-gejala tadi, kita mesti berantem dah ibaratnya gitu loh. Ya perjuangkan, jangan mau ngalah. Ya enak aja loh, ya kan. Dari sekarang udah susah gua, ya kan. Mulai lo gajiannya gede dikit, proyek ada, lo bertingkah deh.
Jangan mau ngalah dengan eksternal. Apalagi ada kata-kata cinta yang kita baca, apa nggak panas tadi. Tapi itu sebenarnya cinta kita, itu kan buah cinta sebenarnya. Kita cemburu atau apa. Nah, sadarkan dia. Memang tadi kan komunikasi kita lihat timingnya juga kapan ya. Itu harus diomongin. Dan kita juga pantau, nggak bisa diomongin itu internal. Dia eksternal tetap aja dia bisa ketemu di mana-mana. Ini kan siapa ya? Kan apa keluar rumah berapa langkah udah punya umum tuh. Nah, Bapak saya bilang gitu juga. ah, Kalau di rumah itu suami kamu, tapi kalau di luar itu no, nggak bisa. Suami Ya. siapa aja. Ya kan? Oke. Ya. Kayaknya ngomong ayah tuh ya, kan ada bapaknya ya. Ya, kalau perempuan nggak bisa. Suaminya habis juga. Ya kan? Habis juga. Iya, pantau, ya kan, sadarkan. Terus dengan segala, malah ya, ibu-ibu nih, ternyata sudah ada informasi dari sana sini dia selingkuh. Nah, jadi kita ngomongin selingkuh, dah walaupun perlu waktunya nih. Ya saya nggak ke anunya, tetapi intinya itu harus terus ya di apa ya? Jangan mau ada celah kita ngalah. Ya, berantem ya, perlu gua datengin ya, apa gitu loh. Tabrak. Nanti kalau ada pengadilan biasanya dibelain kalau kita tabokin dia tuh. Ya kan? Apa sebabnya? Lo ganggu laki orang lo. Gitu loh. Ada pidananya dia. Jadi posisi kita menang. Dan memang kalau kita laporkan polisi, dua-duanya ditahan, Bu. Suaminya dan si pelakor. Gitu loh. Dan itu banyak laki nggak tahu tuh kalau dia akan bisa ditahan tuh. Saya pastikan sebagai pengacara itu bisa kalau kita laporin pidana, ya kan? Yang memang akhirnya ujungnya jadi cerai, ya kan? Gitu loh. Ya, nah jadi kita informasikan akibat-akibat, ya, harus segera. Makanya kan kadang-kadang kita kan kalau udah dalam pergaulan tuh mulai begenit-genitan nih, mulai ada yang begenit-genitan kalau bener tahu nih, kalau dia setia dengan bininya di rumah. Yang udah capek ngurusin, udah deh, jangan ladenin. Kita pengacara, biasanya ngurusin perceraian, Bu. Ya kan? Ada bawa tetangga atau apa. Kelihatannya dia mulai mendekat merapat. Ya kan? Wah, terlindungi nih dengan Bapak pengacara. Saya udah langsung buang muka tuh. Mau dibilang sombong kayak apa kayak. Bah, kalau kita jabanin begini, jadi tuh. Ya kan? Kita udah acuh. Ya kan? Selamat keluarga kita. Kita berbaik-baikan, lalu sudah Pak curhat Pak dia terus ya curhatnya nggak jauh dari kepengen ditraktir makan ketemu lanjut ya kan. Jadi gimana tuh Bu ya kan, sikap kita ya, diingatkan dia jangan nyerah kita ya gitu. Dengar risiko dia juga akan nggak nyaman, dia akan marah-marahin kita, cari gara-gara dia. Jadi selama ini sih nggak pernah Ya. Saya orangnya percaya aja sama suami. Nah. Nggak pernah ada pikiran sono. Nah, dalam konsep mempertahankan ketahanan keluarga yang harmonis, nggak bisa dipercayakan. Tapi saya Ya, lingkungan kita internal aman, eksternal, ya rumput tetangga, sono tadi CLBK atau apa itu luar biasa. Dia juga bilang masa saya suka sama anak. Tuh, nggak bisa dipercaya. Dunia itu jahat di luar sana. Ya kan? Harus terus dimonitor. Setuju nggak gitu? Iya kan? Iya. Lidah nggak bertulang, Bu. Iya. Dengan ibu aja bilang ibu satu-satunya cantik di dunia. Gue padahal Iya kan? Gitu loh. Karena memang sih selingkuh itu kan nggak hanya laki, perempuan pelakor kita dengan bini orang apa namanya itu? Itu bisa terjadi. Nah kita main percaya aja, ya kan? Nggak taunya dia kawin sirih, ya kan? Gitu loh, celaka kita. Karena kalau kawin sirih nggak disetujui, ada persetujuan. Oke, ya, sip. Ya, lanjut. Ada yang nanya lain? Ini unek-unek bagaimana? Ya, siapa lagi? Bu Titi, ya Ipan. Kalau Ipan, mantap ini bapak-bapak punya sendiri nih. Pengalaman boncengin bini orang, pengalaman.
Enggak. Laki-laki yang bersuara. Udah pada tahu. Ini suara lelaki. Pak, terima kasih Pak kesempatannya ini. Langsung aja. Saya mau tanya. Nama saya. Udah pada tahu. Saya warga biasa Pak, Ivan Pak. Iya biasa. Mau tanya aja saya masalah hukumnya sama kenyataan yang ada. Masalah kawin siri Pak. Waduh. Kita kalau mau kencang maksudnya. Maaf Pak, kalau nanti kita berdua nanti. Kalau Oh, gitu. Kita temanya cuma 3, ya kan? Oh, Sosmed, gitu. reuni, dengan komunikasi. Enggak, Bapak Pak, tanya di antaranya kaitannya dengan aja. itu Pak, kaitannya dengan itu. Apa ya? Apa yang komunikasi? Dengan reuni tadi ya, reuni sama Reuni. komunikasi ya. Oke. Karena kan kalau Ibu tadi pengalaman, saya dengan mata kepala sendiri ngelihat Pak. Ya. Nah, Oke. jadi dengan judulnya itu reuni. banyak Ya, kejadian, lanjut. maaf ya, Kalau kita reuni. nggak nganggap negatif reuninya itu. Sebetulnya banyak yang positif. Saya ngalamin yang positifnya soalnya. Kaitannya dengan itu Pak, dengan yang masalah kan banyak udah kawin siri gitu. Maksudnya kalau mau kenceng sekalian hukumnya itu kita hukum kenceng lah ke kawin siri itu. Kenapa diizinin juga diadain? Bahkan saya lihat di kakak itu sekarang di kakak tuh kawin siri bisa masuk jadi 1 kakak. Itu ada, maaf dia lewat mana sebenarnya nggak tahu ada yang begitu. Saya depan ini saya sendiri gitu. Itu maksudnya masalah hukum dan kenyataannya itu harus kenceng lah gitu. Ya gitu. Entah hukumnya berupa apa, entah gitu. Itu Pak. Mungkin Bapak masalah hukum juga lebih ngerti lah. Makasih Pak itu. Ya, oke. Jadi ya Semuanya gitu. saya coba ya, tapi saya nggak akan detail ya, karena tema kita nggak ke situ ya. Nanti kesempatan, karena kalau kita bahas itu mesti ada solusi-solusinya, sehingga tidak terjadi ya cerai apa gitu kan. Solusinya itu menjadi poin-poin penting untuk berkeluarga. Tapi tadi sudah ditanyakan, ya kita harus jawab dulu ya, garis besarnya. Ya. Mana tadi? Coba itu. Enggak, itu enggak. Ya. Nggak usah, udah ikhlas. Ya. Ya. Bapak Ibu ya, memang ada terutama kita yang pemahaman si laki boleh berpoligami, boleh kawin siri. Ini intinya sangat bertentangan dengan yang namanya harmonisasi keluarga. Ya. Karena itu sebenarnya sama pengkhianatan cinta. Ya kan? Cinta kita dikhianati. Dan apa? Cenderung dia bohong dengan istrinya. Kalau terjadi itu. Ya kan? Kalau pelaku ya, pelaku untuk yang namanya kawin siri. Karena itu kan dia nggak ada izin. Kawin siri nggak ada. Ngumpet diem-diem. Ya, sah secara hukum agama dia bilang. Ya kan? Padahal kalau kita lawyer, kita laporin lu habis loh. Pidananya ada, dua-duanya tuh. Gitu loh. Ngumpet-ngumpet diem-diem, apa nggak bohong dengan istri? Nah, oke. Jadi sementara itu saya nggak banyak kupas lagi. Intinya seperti tadi, kalau abang kita ini setia, ya selalu bersama, lanjutkan. Ya, Allah akan kasih ganjaran pahala itu. Ya, oke, lanjut yang lain. Ayo. Siapa lagi ayo? Ayo bebas. Ada konsumsi dari Indomie. Mie sedap sponsornya. Nanti Pak. Siapa lagi Bu? Ayo Bu Boleh, tuh. boleh nanya juga. Masih ada ininya kok. Cendera matanya. Ya, Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tami Pak dari RT 4. Nah sekarang yang tadi kan udah dibahas sih Pak masalah sosmed, reuni, komunikasi. Nah gimana kiat-kiatnya? Nah, saya kan maksudnya masih mama muda dibandingin yang lain gitu kan. Maksudnya saya pengen lebih belajar banyak gitu Pak, kiat-kiatnya gimana supaya menjadi keluarga yang harmonis. Ya. Ya, komunikasinya seperti apa gitu kan. Karena kan memang tipe suami saya memang orangnya pendiam, sangat pendiam. Ya Bu RT ya. Jadi saya nggak pernah tahu dia lagi susah apa enggak, dia lagi ada pikiran atau enggak pernah ada komunikasi yang baik gitu.
Tapi memang dia orangnya sih baik. Cuman memang kurang komunikasi aja, memang karena pendiam. Itu aja sih Pak pertanyaan saya. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum. terima kasih. Hadiahnya. Kalau pendiam suruh nyanyi aja terus. Tami, kalau pendiam suruh nyanyi aja terus. Ya, ini jadi menyangkut komunikasi. Memang ada orang-orang seperti itu, ya. Jadi kita mau ngomongnya tuh bagaimana? Jadi penuh dengan pertanyaan-pertanyaan besar dan ngomongnya sedikit, ya kan? Nggak ada ngobrol curhat, bercanda, enggak ya, langka banget. Nah, memang itu harusnya dari kita yang mesti tahu timingnya, karena kita bukan sesenen dua senen tuh istilahnya, ya kan? Gimana sambil bercanda, ya kan, sambil pada saat nyiapin hidangan, ya kan? Ya, kalau di tempat tidur juga kagak banyak ngomong, udah langsung itu, jangan banyak ngobrol, capek kita, ya kan? Tadi bisa pada saat hidangin makanan atau lagi mau anak sekolah, diajak ngobrol. Akhirnya sebenarnya dalam pikiran dia juga mungkin mikir, gue ngomongnya gimana ya, kapan ya, ya kan? Apalagi memang bininya banyak kan ngerocosnya nih kalau gua ngomong segini, akhirnya diem gitu. Tapi dengan terus-menerus sabar, ya kan? Sambil kita juga berdoa sebagai muslim bagaimana suami kita ini ya. Karena kita juga tadi konsepnya kan kita nggak bisa percaya tuh laki setelah keluar dari rumah. Ya. Dia diem di sini nggak tahu di sana, ya kan? Jadi ya kita berdoa supaya dia selamat, ya kan, kembali lagi gitu loh. Jadi tidak henti-hentinya untuk kita ciptakan komunikasi dengan lihat waktunya gitu. Dan tentunya ibu-ibu inget tuh, kalau lagi main jangan coba-coba ngobrol, ya nyinggung pas itu. Iya, gitu. Jadi ya kita lihat setelah itu gitu loh. Dan dia setelah jangan pas saat datang, ya kan. Nah, kajian saya di buku ini ya, itu karakter orang suami istri berbeda dalam usia perkawinan. 0 sampai 5 tahun, 5 sampai 25 kawin perak, 25 sampai wafat di sono. Kan ada hanya kematian yang memisahkan, ya kan? Tetapi dari 3 dimensi waktu, ya, usia perkawinan beda-beda. Saya sedikit singgung. 0 sampai 5 itu paling banyak cerai. Kita sering ngurusin tuh. Ya kan? Pengadilan agama kita lihat masih gendong anak 1 ya. Dan kebanyakan perempuan nih, Bu. Ya, yang banyak cerai nuntut tuh perempuan buat cerai, bawa anak. Kan dia perbedaan. Ya biasa bagaimana untuk nyatukan itu ya, kan dia mengarungi samudra bahtera rumah tangga. Ternyata sulit menyesuaikannya, ya kan? Banyak faktor ya, itu nanti kesempatan akan datang. Terus yang 25 sampai 25, ini masa puberitas, bergenit-genitan tuh. Kalau laki nggak boleh lihat jidat melening kali ya, atau apa namanya? Kalau perempuan nggak boleh lihatnya macho yang apa. Apalagi kalau ada masalah-masalah di rumah tangganya, goyang gitu. Di fase ini ya terjadinya poligami, terjadinya kawin sirih. Padahal sebenarnya secara kesehatan si bapak-bapaknya sudah mulai menurun di usia-usia itu 40-an. Nggak ada tuh kajian-kajian ilmiah kesehatan kalau dia makin prima sana tuh. Udah mulai tanda-tanda. Jadi kompensasi. Tapi si ibu memang naik tuh kekuatannya, apanya itu sana. Ya kan? Nah, di fase-fase itu banyak faktor selain fisik tadi juga adanya ekonomi, faktor yang saya sebutin ada 29 itu, ya kan. Nah, terus yang 25 sampai kakek-kakek itu juga bisa cerai. Apa? Karena kakek nenek ini sibuk dengan ngurusin cucu. Kagak pernah telepon-telepon. Kek, gimana kabar? Ya kan, lu jarang datang lagi ke cucu ini. Kagak. Dia asik sendiri. Dan saya pernah ngurusin nih orang kantor saya, umur 70 tahun, pakai tongkat, cerai. Ngapain lagi sih Pak? Orang kaya, ya kan? Tadi saya nggak ada komunikasi lagi, hampa hidup saya. Karena si nenek urusannya dengan cucu-cucu.
Gitu loh, komplain dia, ngapain gua hidup cuman ya tinggal berapa tahun lagi, tapi kalau bisa gua agak umur panjang lah daripada gua batin gitu loh. Mungkin si kakek tadi kalau telepon dengan neneknya tuh ngomongnya udah kasar. Gua nggak sempet lagi nih, sibuk nih ngurusin ini ya. Nah, apa komunikasi kalau itu sih kuncinya tuh. Ya, dan hal-hal yang lain itu ada diskusi. Saya agak detail juga tuh Pak RW, ya kan, karakteristik ya apa gitu loh. Jadi kalau kembali ke permasalahan suami yang tidak bisa diajak ngobrol panjang, memang diam, ya aspek psikologis lah yang bermain di situ. Ya kan? Bagaimana kita perempuan mengertiin, ya sip pasti bisa diatasi pelan-pelan dan sabar kita. Ya, oke? Ya, oke, lanjut. Nambah. Apa? Apakah saya ini menjalankan Bapak menjalankan suami Bapak sih Pak? Saya minta aja. Apa gue pertanyaan? Konsultasi. Ini perasaan saya loh Pak. Saya rasakan saya Oh, disampaikan saya juga bisa menakut. enggak. Saya takut nih. Begini, memang katanya kan jangan buka aib keluarga. Iya. Tetapi kalau kita nggak cari solusinya, bermasalah dan mendem terus-menerus, akhirnya meledak. Nah, dalam rangka konsultasi ini, ya wajar lah kalau ibu unek-unek. Dan saya kasih solusi tadi kan. Gimana? Ya kan? Nah, kalau ibu nggak ceritakan gitu loh. Memang ada juga orang bercerita bukan dia. Saya punya saudara, punya teman, padahal dirinya tuh. Takut dibilangnya juga, lo buka aib keluarga lo. Tapi kita mencari solusi, kita nggak ketemu. Nah, memang bagusnya pada saat terjadi masalah. Tadi kata Pak pengacara, kalau kita tanya ke orang tua, kemana, bisa jadi runyam. Nah, dalam teori-teori harmonisasi itu orang ketiga. Mungkin Pak Ustadz, ya kan? Mungkin konsultan hukum nih Pak Pur, ya kan? Memberikan pencerahan. Gimana gitu loh. Harus dilakukan. Tapi kalau dengan tetangga, dengan apa, ada runyam. Jadi, tinggal interpretasi ibu bagaimana, tetapi ibu udah plong, kalian udah tahu kan? Enggak, tapi perasaan saya nih ya, suami saya tuh kayaknya enggak ini Pak, cuman hanya perasaan saya aja. Oh iya. Perasaan Iya. saya doang. Sebenarnya bagus. Jadi sebagai istri yang bisa memahami aspek keimanan, gimana mempertahankan keluarga untuk tidak bisa ya bercerita sana sini nih. Tapi dengan diomongin dengan suami, kontrol tadi ya itu tetap bisa. Mudah-mudahan. Ya lagi. Ayo, siapa yang lagi? Ya. Ayo, bawa. Masih banyak. Nih, istrinya jauh nih. Istrinya di Arab, dianya di Qatar. Tanya ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih Pak nih, jalan terbaik yang buat saya sendiri dan keluarga, kalau istri mau menang sendiri gimana tuh Pak? Itu yang saya pengen tanyakan, solusinya, jalan keluarnya. Udah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak sebenarnya Mau menang kok. ya jadi itu Wih, tiket ke Arab. kasih juga dan prinsip. Jadi kadang-kadang prinsip ini sulit dipersatukan. Prinsip ini terbentuk dengan karakter masing-masing. Ada budaya, agama atau apa, ya. Sehingga akhirnya kita apa, Pak, salah panggil Pak. Jangan sampai kalau kita jadi apa DKI ya, di bawah kekuasaan istri. Nah, enggak juga. Nah, dia kalau mau menang, memang ada karakter orang ya. Ini terutama ibu-ibu, memang maunya ceramah ini karena dia apa namanya banyak tekanan ya. Kalau yang ibu rumah tangga itu udah ngurusin anak, masak, nyuci, lagi men macam-macam, itu luar biasa penderitaannya. Ya kan? Nah, apalagi tadi kalau dia mau ngoceh kemana, bapak siap buat diocehin ini. Nah, dalam diskusi-diskusi dia mau menang sendiri. Ya kan? Kita mesti tahu Pak, karakter bini kita tuh. Ini sebenarnya dia ngaco juga nih, ya kan? Gak bener juga begini. Kalau gua setuju, runyam nih. Nah, sebenarnya yang harus kita debat habis tuh pada saat ngomongin pendidikan anak. Ya. Jadi gantian ngomong dong. Gua ngomong juga dulu.
Ya, jangan lo dulu nyerocos. Kan kita diskusi nih yang ya kan. Nah, momen-momen itu harus kita ciptakan. Nah, gua nggak setuju tuh anak gua di sekolah di sono. Loh, kenapa? Nah, ya kan. Nah, pro kontra, ya kan. Nah, di mana kita tidak sependapat, di mana kita sependapat dengan dia. Akhirnya kita cari keputusan yang bersama. Karena apa? Lu kalau anak kita sekolah di sono, siapa yang nganterin? Wow, no. Ya kan? Kalau ongkos, berapa ongkosnya? Terus kita ngomongin semuanya. Detail. Setelah akhirnya, iya ya. Udah yang situ aja deh. Nah, salaman kita. Pelukan. Yes. Gitu ya. Pak, kalau mau menang sendiri tuh istri kita. Baik, lanjut. Masih ada waktu. Ayo. Ya. Main bola menang rame-rame, 11 orang main bola. Menang tuh Argentina. Ya, siapa lagi? Ayo, yang muda-muda nih belum kali. Udah tadi Tami yang muda. Ada tuh. Rani. Ya, itu masih ada souvenir itu. Ayo, masih ada souvenir. BRW, Bang. Ntar paketnya bagi 2 sama PRW. Nggak curhat kok. Duduk aja lah. Duduk aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih sebenarnya nggak curhat, bukannya apa sih? Enggak lah, ini jadi gini, minta solusinya aja. Kalau saya nih ngobrol, saya tuh ngobrol sama suami, sama bapaknya lah gitu. Tapi dia asik main HP. Ya kan? Kadang kita ini kesel gitu loh. Pah, ini mama lagi ngomong apaan? Nah kan begitu deh, ya udahlah nggak usah lah gitu kan, itu satu. Terus kadang kalau mau makan gitu, makan gitu. Itu kadang nyari YouTube lah apa. Kayaknya kalau makan kalau nggak denger YouTube atau apa tuh, kayaknya nggak bisa makan gitu. Ntar ke kamar mandi gitu, nggak anak, nggak bapak, itu sama. Pasti ke kamar mandi tuh HP. Kadang saya suka bilangin, nggak usah pakai HP, bawa HP. Itu kan kayaknya makan waktu kalau untuk apa-apa gitu ya Pak ya. Itu solusinya gimana Ya. gitu Pak. Maaf ya Pak RW. Baik ya, Bapak Ibu. Ini sesuai tema kita ya, yang sosmed tadi, handphone. Kita mesti sadar, semakin kita megang handphone sekian lama, berarti mengurangi jatah harmonisasi kepada pasangan. Ngurangin. Ya kan? Nah, semakin sering, berarti kita sudah ngurangin tuh kadar cinta kita dengan istri. Cintanya sudah ke handphone. Ya. Jadi sudah mulai jatah-jatah ngobrol, diskusi. Ya udah otomatis habis. Nah, kita sadar, stop, ya kan? Kurangi. Makanya ada istilahnya menggunakan gadget apa itu dengan bijaksana dan selektif. Ya, di mana kita mesti samber tuh handphone, di mana kita letakkan. Apalagi tadi sepakat kita kalau malam matiin, ya kan? Udah lanjut. Tapi kalau hari ke hari, ya tadi, ya kan? Jangan di mana-mana. Karena saya juga sama tuh sebelumnya, karena saya ngerti aja nih, ya kan? Kalau enggak mah ya, waduh, rasanya kalau ada hitungan 5 menit nggak pegang handphone nih. Nah, terus kalau kita misalnya keluar ada ketinggalan dompet, masih kita bilang, ntar itu kalau handphone ketinggalan, wah balik. Nah, ya kan. Jadi itu sekarang no, ya kan. Konsumsi untuk yang namanya pasangan harus kita prioritaskan daripada habis waktunya untuk handphone. Ada di dalam keluarga yang disebut quality time. Ya. Waktu yang berharga, yang berkualitas adalah untuk pasangan kita. Kerebut hanya untuk handphone. Yang isinya juga, kita bisa tahu lah itu tadi. Ya kan? Lain kalau dia ngomongin proyek, wah demen kita. Mama,
dengerin nih gue ngomong, gue dapat proyek nih. Wah, kagak ya kan, gitu loh. Jadi seperti itu, ya kan, harus kita ngurangin dalam penggunaan waktu, tapi alihkan untuk quality time dengan keluarga. Tapi Bu RW udah pasti nanti cespreng katanya tuh. Ya. Oleh Pak RW-nya gue udah diomongin tadi. Iya, demi harmonisasi. Ya, sip. Ya. Nah, yuk lanjut. Ya. Ayo. Mumpung bebas ini, ya. Masih ada. Masih ada. Bener. Ayo, nah, nih. Ya. Ya, saya mau nanya apa sedikit aja. Memang dalam acara keluarga harmonis itu memang selalu kita harus erat ya Pak ya. Nah, apa kiat yang buat keluarga, terutama saya, biar harmonisnya itu tambah erat, kiatnya apa gitu? Ya. Terima kasih. Dong, Ibu. Ya. Saya karena mengkaji sebab-sebab perceraian latar belakang tadi, solusinya beda-beda, Bu. Kalau tadi Ibu RW kita kan masalah gadget yang senantiasa ada di sekitar. Ya kan, solusinya udah. Tapi kalau mungkin solusinya beda usia, lain nanti. Atau beda jarak, ya kan? Yang satu di sini, yang suami sana. Solusinya beda-beda, Bu. Jadi kalau bisa spesifik, apa yang ingin Ibu dapatkan solusi dalam apa? Ayo, coba. Ya, dalam ya, berarti komunikasi juga itu. Ya, komunikasi plus, ya kan? Sekali-sekali nggak pakai baju berdua. Nih, Bapak Ibu, saya kasih tips. Betulan saya udah susun juga. Ada tips suami kepada istri. Ya, ada 20 tips. Dari istri kepada suami ada 30. Untuk menciptakan harmonisasi. Ya kan? Nih, saya sebenarnya nggak mau kasih tahu tuh karena waktu udah habis nih. Tinggal lain waktu, tapi karena pertanyaan saya jawab. Izin Pak, kalau waktunya agak telat sedikit. Ini yang untuk suami nih. Ini kunci keberhasilan untuk harmonisasi keluarga. Untuk suami ada istilah suami siaga. Suami siaga. Terengginas, siap, ya kan? Satu, ya kan? Sering-sering berbuat istri tersenyum. Kalau lihat bini kita selalu cemberut, nih, ya, tugas gua nih bagaimana supaya. Karena tadi tersenyum banyak, ya, bukan karena duit saja, bukan karena apa, perhatian. Dia dengerin, dia omong, ya, diapakan barangnya, diangkatin tuh apa. Malah dalam pengertian suami siaga nih bapak-bapak. Kalau ibu-ibu belanja ke pasar ikutin tuh suaminya. Terus siaga. Apa? Bawain belanjaannya. Saya ngalamin ya, Bu. Itu belanjaan di pasar becek itu berat kalau dibawa sayur tuh. Ya kan? Mana nggak selengkean tangannya. Nah, udah tuh dia naik angkot lagi. Ya kan? Turun naik. Kita tampil. Suaminya, gua bawain sini. Seneng. Ya kan? Kita nggak perlu bilang, buatin pete dong. Dia pasti inget tuh. Ya kan? Kita buka tudung saji, ada pete rebus. Karena ini udah senang dia. Dia kan tahu selera kita. Ya kan? Ya nggak? Gimana nih, Bapak? Ya kan? Jadi sekali-sekali, jangan banyak kali. Ya kan? Sekali-sekali lagi libur nih, ya ajak bapaknya, yuk ikut suami siaga. Ya kan? Bawain gue. Nah, terus kalau kita kan ke mall juga, kita yang belanja sepatu berat, suami mau di pojok sono, ngerokok atau apa. Jadi kalau suami siaga, gue bawain sini. Sepatu apa? Jadi intinya, suami siaga,
kalau di luar kita tampil untuk istri kita bawain tuh apa buat dia senang. Ya kan? Oke tuh ya. Nah, terus kalau yang punya mobil nih, kalau bininya mau masuk mobil, bukain tuh pintunya. Aduh. Ya. Masuk dia ceger. Alhamdulillah. Itu rasanya. Ya kan? Kalau naik motor. Kalau enggak, iya bisa ketinggalan tuh. Ya kan ngelolong aja kita. Bisa perang badar tuh sampai di rumah. Ya kan. Terus kalau ke restoran, ya kan tarikin bangkunya. Ya, siaga. Itu. Nah, itu sentuhan, ya kan? Dia dapat dari mana? Kalau enggak rumput tetangga begitu caranya. Diperhatiin sampai makannya, diliatin kurang apa. Ini ya. Kita yang harus begitu. Ya kan? Dan banyak lagi. Oke, satu. Kedua, tadi udah ya, bawakan barang-barang dagangan tapi jangan tasnya. Nah, tuntun saat menyeberang jalan. Ya. Atau dulu pacaran ya kan? Wah, menyeberang nih. Ya kan? Biar gue ditabrak ya kan? Tapi kalau udah punya anak cucu, ada sendiri-sendiri ada tuh. Ikut ini. Ada dikit lo wah nyen. Ya kan? Saat jalan, oke? Ya, tuh udah ibu lakukan tuh. Sesekali rangkul dia atau pegang tangannya. Jadi ingat pacaran dulu kan begitu. Ya, dunia harmonisasi itu harus senantiasa ya seperti yang zaman pacaran dulu terus diulang selalu. Ya, mesra kemesraan. Apa kata orang lah. Tapi jangan sering-sering dipegang juga, ya kan? Lebay yang dibilang. Malu gua dilihat no, ya kan? Tapi juga si ibu-ibu jangan juga pada saat dipegang bapaknya, malu gua dilihat orang. Ya kan? Jadi sekali-sekali harus dilakukan begitu. Kalau tadi sudah ya, kirim ke HP kata-kata cinta ya. Bila bisa dikopas dari bait-bait lagu tadi ya. Pajang foto keluarga di meja kerja kalau dia kerja, ada ruangannya. Kalau dia kerja dilihat tuh ruangannya. Nggak ada foto keluarga nih. Buatin, isi. Supaya dia inget mau kerja Pak RW, mau tanda tangan, bisa. Ya kan? Keluarga gue ini. Berikan suatu barang pada saat ulang tahunnya. Ya kan? Apa aja. Bila perlu, kosongin nggak ada barang kata-kata cinta tadi. Mah, gua nggak ada duit nih. Tapi hati gua hanya untuk lu mah. Lu baca ini. Wih, sedap. Ya kan? Berikan perhatian dengan busana yang busana yang pokoknya dengan kata-kata dipuji. Ya kan? Mah cakep amat, ya kan? Emang gua kemarin gak cakep? Ya, sekarang lu cakep enggak bener nih anu busana lu nih, serasi warnanya nih. Boleh dia bilang tadi tuh. Padahal pas kesana sedikit, ini gue ya dipuji suami. Coba. Ya kan? Nah. Bu, puji yang dikerjakan dengan good job. Wah, hebat mah ini gue luar biasa nih. Kalau nggak dia bersihin begini nih, rusak semua barang-barang nih. Ya, boleh dia. Apa nih udah kewajiban gue nih? Iya, paling melengos ke sana, laki gue puji, senang dia. Sesekali nonton film di bioskop, konser bersama, berdua. Ya. Atau bawa anak, ya kan?
Jadwalkan rekreasi bersama ke objek wisata. Kebun binatang nih kita. Murah meriah. Wah, kalau ke Ancol mahal. Ya kan? Waduh, berapa biaya? Ya kan? Ya. Atau sekarang kan di DKI banyak taman-taman yang bisa rame-rame tuh. Ada, gua lagi nggak ada duit. Ayo, ya kan? Bonceng, yuk, jalan. Untuk Muslim, ya, jadikan saat sholat di rumah suami jadi imam. Kalau bisa, karena kita juga tahu latar belakang suami kita, sholatnya juga belang-belenteng, dibaca-bacanya kulollahu ahad melulu. Ya, dia juga nggak enak, ya kan? Tapi jangan kita mimpi seperti cerita saya tadi, ya kan? Justru kalau dia nggak bisa, sama-sama, yuk Pak, ya, baca seayat demi seayat kita apalin, ya kan? Nah, dalam kesempatan tertentu seperti itu. Jangan biasakan saat tidur pisah ranjang. Seperti di luar yang satu di jadi usahakan setiap malam berdua aja, Pak. Ya kan? Karena kalau nggak biasa gerah juga emang berdua, gerah. Bawaannya rasanya. Padahal AC atau kipas angin mah ngedor juga tuh. Jadi sesuatu itu yang dibiasakan gitu. Itu. Sesekali sebagai pendengar istri tercinta tadi, ya, senang dia, ya kan, dengerin. Ya. Jadikan teknologi di handphone untuk saling berkomunikasi. Jadi handphonenya ada untuk, mah gimana, udah makan belum? Anak-anak kita ada di mana nih? Nah, gitu-gitu dong, saling mengingatkan. Jadwalkan bersama istri berkunjung ke orang tua. Saudara untuk silaturahmi. Lagi ada perek nih, ya kan? Yuk, Pak. Yuk, Mah, ya kan? Ada dikit nih uang kalau mau beli bakso sono, yuk. Orang tua sebelah sono berkunjung senang. Orang tua senang kan, ada kita aja nih kalau yang sudah kakek nenek gitu kan dikunjungin anak tuh bukan bawa apa loh. Kan enggak. Ya kan senang banget kita, ya. Ada perhatian gitu. Apalagi kalau bawa memang martabak zaman dulu nih, ya, mantu bawain martabak tuh apa gitu loh, kesukaannya rokok sepak gitu. Dulu kan kita begitu bukan? Jadwalkan bersama istri berkunjung ke orang tua saudara apabila terjadi cekcok. Ini dia nih, cekcok. Hindari untuk dan jauhkan emosi. Jangan dengan mengalah untuk menang. Jadi ada yang kita sadari. Ini kalau gua jabanin ngomong panjang nih. Udah kita dengerin aja. Jadi ada gua ngalah tapi untuk menang. Selesai nih. Kalau si ibu-ibu nyerocos dulu apalagi tadi lagi main, kita dengerin suaminya, selesai tuh, nggak bakalan deh. Jadi kalau kita balas, udah berapa berikutnya kagak tegur-teguran tuh. Kata Pak Pur mesti berdua begini, masih begini, ogah gua, ya kan? Melihat suami itu seperti lihat apa gitu loh. Karena tidak nyaman perasaannya tadi kan, sakit hati tadi. Ya. Jangan berpikir untuk bercerai. Karena istri adalah jodoh, kematian saja yang bisa memisahkannya. Udah satu ini aja lah. Jangan cari alternatif. Jangan dibandingke. Nah, ojo dibandingke. Ya kan? Wah, 13. Tapi sedikit saya mau tambah kewajiban. Tips istri kepada suami. Adil dong. Nggak suami aja. Istri ada 30 nih. Yang penting. Ya kan tadi udah. Ya, itu udah sama. Ya. Subuh loh. Mengatur ekonomi keluarga secara bijak. Ini gimana nih? Jadi pembicaraan kita melebar nih, bukan 3 ini aja ya. Tapi ya semoga bermanfaat. Ya kan? Kita nggak biasa nih ya, namanya keuangan dirinci.
Ya, penghasilan suami dalam sebulan nggak biasa dirinci untuk pengeluaran. Ya, cuma garis besarnya aja dia untuk sekolah atau apa. Ya, dalam teori ekonomi yang baik dalam keluarga dirinci, direncanakan untuk beli beras, konsumsi sekian, untuk bocah sekolah, uang sakunya, terus oh pas ya dengan penghasilan 2 juta suami, ya kan? Nah, atau yang kurang. Jadi ada pengeluaran itu yang ditekan. Malah dalam teori ekonomi nih, Bu, teori ekonomi. Saya juga ekonom belajar itu sebagai sarjana ekonomi. Harus kita anggap penghasilan kita min 25% sebagai saving, tabungan. Tadi kalau gajinya 2 juta, 25% 400 apa 500. 25%, ya kan? 500. Jadi penghasilannya itu hanya 1,5 juta. Sehingga komponen pengeluaran itu juga mesti menyesuaikan. Pas, tapi kita masih ada. Karena ini saving untuk kita ada apa-apa nanti. Sakit atau apa. Emang sekarang ibu-ibu kalau sakit siapa yang ngasih pinjaman? Keluarga? Nggak ada. Hah? Nah, kalau memang anggota koperasi juga pinjam. Ini nggak terbatas. Ya. Nah, jadi itu mesti benar-benar kita anggap nggak ada tuh. Tapi juga jangan dimasukin ke ATM, Bang. Kapan aja kita udah gesek juga tuh. Ya. Nah, bayangin 500 kalau setahun berapa tuh? Ya. Nah, makanya kita jarang tuh bisa piknik bareng keluar daerah. Karena kan sana biayanya tinggi. Pakai yang tadi tuh. Jadi kita tenang, abi, umi, ayah, papa, apa. Kita nanti program yang namanya quality time tadi. Ya, oke. Ya kan? Mengurus keperluan suami lahir dan batin. Apa nyiapin pakaiannya, nyiapin makanannya, ya. Jadi kita peduli dengan itu perempuan. Kan tadi si bapak di luar jadi pahlawan tuh. Nah kalau di dalam, ya gantian, ya kita raja Pak RW, ya si ibu segala-galanya menyiapkan, gitu loh. Karena apa? Kalau kita abaikan yang begini, di tangga sono, rumput tetangga sono, wah itu bukan main tuh responnya tuh. Ya, kalau dia sudah kena yang namanya kawin siri, kelepek-kelepek bahkan ada kan. Mendingan kalau dia lebih cantik dari gua, lebih udah tua nih, tapi kenapa dia sono melulu? Ya kan? Nah, servis-servis yang begitu yang plus-plus di sana itu. Yang kita masih normal-normal aja. Ya kan? Nah, mungkin ini dulu masih banyak tadi kan, kapan-kapan ya. Mungkin kita bisa coba Ibu bisa lihat di YouTube saya, IG, TikTok, ya apa itu ada nih. Ya. Nah, bisa saya nanti di WA tanya, Pak, ini yang poin ini maksudnya apa nih? Gitu, ya. Mungkin itu sekarang yang mau tanya di luar masalah ini, boleh sekarang.